Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Nah, tentunya balik lagi bersama saya Desi. Nah, di kesempatan kali ini nih saya udah mendatangkan tamu yang luar biasa banget ya, dimana tamu yang saya datangkan ini sebelumnya udah melanglang buana ya di seluruh Indonesia, tapi akhirnya memutuskan untuk menetap di Purwokerto. Nah, langsung aja kita sapa, ada Pak Wahyu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Desi. Iya, Sehat, ini Mbak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Sehat juga? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Okay. Nah, ini kan yang saya tahu kan katanya melanglang buana ya sebelumnya ya, tapi sekarang sudah memutuskan untuk pindah di Purwokerto. Okay. Nah, boleh nggak diceritain sebelum ke Purwokerto ini Mas Wahyu pernah di mana saja, terus di Purwokerto ini sekarang di mana gitu? Oh, gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Desi kesempatannya nggih. Kalau cerita soal melanglang buana, saya kira belum seluruh Indonesia. Belum ya. Memang di kawasan timur saya pernah gitu kan. Jadi sebelum ya bercerita dari tahun 2005 di Purwokerto, kemudian ada ikut program, kemudian sampai alhamdulillah dapat promosi. Dipromosikan? Dipromosikan untuk di kawasan timur. Betul, waktu itu di Manado. Begitu selama kurang lebih 3 tahun di sana. Dan sering berjalannya waktu, saya pikir saya bekerja itu untuk keluarga. Tapi kok harus jauh dari keluarga gitu kan. Ternyata keluarganya di sini ya. Iya, jadi saya putuskan untuk mengundurkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Aduh. Lebih tepatnya kembali ke keluarga ya, lebih dekat sama keluarga lebih dekat ya. sama keluarga. Dan alhamdulillah dari tahun 2016 balik lagi ke Purwokerto dan sekarang saya bergabung di Abata Printing. Oke, Abata Printing ternyata ya. Oke. Nah, ini kan ya yang saya tahu nih ya, Abata itu kan ada juga Abata di Solo. Tapi itu kan Abata itu penjual donat, jualan donat ya. Toko donat. Nah, kalau Abata Printing itu apa nih? Boleh nggak diceritakan sama pendengar podcast Ngeteh Anget? Oh gitu ya. Iya. Oke. Dari namanya aja sebenarnya sudah ketahuan gitu. Ya betul lah, kalau ngomongin Abata itu mungkin banyak yang pakai. Ada Abata donat, mungkin seperti disampaikan, Abata yang lain gitu kan. Nah, kalau Abata Printing yang saat ini posisi saya berada itu industri digital printing, digital printing ya. Betul. Cetakan, jadi semua jenis cetakan yang dengan peralatan digital, nah kita di situ. Oke. Dari core bisnis kita sebelumnya adalah percetakan offset, itu seri berjalannya waktu kita berkembang jadi digital printing dan yang lainnya. Seperti itu. Banyak anak perusahaannya juga ternyata ya. Iya, Oke. gitu, Mbak. Nah, kalau posisi Pak Wahyu sendiri di Abata ini sebagai apa nih kalau boleh tahu? Apa ya Mbak ya? Aduh. Sejak 2022 awal saya diamanakan untuk ya jadi tetuanya lah. Oke. Jadi direktur apa ya kalau bahasa kerennya? Bahasa gitu. kerennya direktur ya. Kalau di situ jadi tetua. Iya. Gitu Mbak. Nah, terus kalau Abata itu kan identik dengan namanya sahabat bertumbuh. Nah, kenapa sih kok tagline-nya itu sahabat bertumbuh gitu? Gitu. Ya, tagline sahabat bertumbuh itu bukan tidak punya dasar atau tidak punya filosofi begitu kan. Nah, karena memang kita menganggap yang namanya bertumbuh itu wajib. Nah, bertumbuh itu semua orang bisa bertumbuh, semua usaha harus bertumbuh, dan kita kepingin membersamai itu. Jadi sebagai seorang sahabat itu kan susah senang bersama. Bareng-bareng ya. Senang bareng-bareng, sehingga disitulah filosofinya kenapa harus ada kata sahabat dan bertumbuh. Kalau sahabat saja tidak bertumbuh ya kayaknya tidak lah, karena kita bicaranya bisnis. Betul. Begitu. Tapi ketika kita bicara bisnis dan ada tagline sahabat bertumbuh, siapa sih objek kita? Betul. Siapa sih target kita? Nah, itu ya untuk saat ini UMKM lah yang menjadi target kita. Kita akan bersama mereka untuk bertumbuh seperti itu. Oke, berarti membantu UMKM untuk terus mengembangkan bisnis-bisnisnya ya. Jadi nanti kalau UMKM-nya berkembang, Abatanya juga ikut berkembang. Insya Allah, amin ya. Nah, terus selama perjalanan bergabung di Abata nih,
Apa sih pencapaian yang menurut Pak Wahyu ini, wah ini pencapaian terbesar saya nih gitu? Kalau pencapaian terbesar saya pikir bukan dari saya, ya, karena tema kami dari tahun ke tahun kan selalu berubah. 2021 kita ada yang namanya One Pray, One Dream, One Team. Nah, itu memang dalam rangka membangun soliditas, membangun kebersamaan, membangun satu doa, satu mimpi dan satu tim. Itu maka tidak ada lagi kata one man show di situ. Oke, tapi bareng-bareng gitu bareng-bareng. Ya. Kemudian di tahun 2022 kemarin kita canangkan temanya The Great Strategic for Big Benefit. Wah, nah, luar biasa kan ya. Awalnya dari tadi One Pray, One Dream, One Team. Kemudian satu doa, satu mimpi dan satu tim terbentuk. Itu udah kompak nih kita. Udah nih, jadi gitu nih timnya, gitu udah solid timnya. Bikin Great Strategic, ya, strategik yang besar, strategi yang bagus untuk apa sih? Untuk big benefit, memberikan manfaat yang besar. Artinya manfaat itu tidak untuk kami, tidak untuk saya, tapi untuk semuanya. Dan tidak hanya sekedar untuk perusahaan ya, tadi stakeholder itu juga memanfaatkan menikmati kebermanfaatannya daripada itu. Dan tahun ini kita canangan temanya itu Recovery and Growth with Collaboration. Wah, kolaborasinya siapa ya kira-kira ya? Kolaborasinya sama semuanya ya. Dengan semuanya. Semuanya. Karena tahun ini kita canangkan sebagai tahun pertumbuhan, tahun momentum. Ya, seperti kita ketahui bersama, PPKM 2022 kemarin sudah dicabut ya. Alhamdulillah ya, udah nggak ada PPKM ya. Nah ini kan kabar gembira untuk UMKM, untuk tentunya, industri. Nah ini kita menyambut itu. Betul. Gitu, untuk bisa berkolaborasi, bisa growth lagi, dan mungkin beberapa entitas yang masih harus recovery kita concern untuk biar tidak terlalu lama. Oke. Gitu. Nah, seperti itu kan tadi Pak Wahyu menjelaskan recovery. Setelah kita melewati yang namanya PPKM. Betul. Apa sih yang menjadi suka dukanya bagi Abata selama PPKM gitu kan? Karena kan saya tahu ya, dan mungkin pendengar juga pemirsa semua tahu selama COVID ini banyak sekali bisnis yang turun, ya kan, tidak stabil. Yang Abata rasakan itu gimana? Sama juga dengan, saya pikir semua industri mengalami terdampak. Alhamdulillah ya, Abata itu bukan yang terdampak secara langsung, tapi kita side effect-nya ya. Kenapa sih seperti itu gitu kan? Bukan berarti Abata itu tidak rugi atau tidak, enggak. Kita mengalami, bahkan di sesi tertentu kita harus melakukan shifting ya dalam jam kerja dan lain sebagainya karena kebijakan pemerintah waktu itu PSP ya? Iya, PSBB. PSBB. Level-level begitu itu mengharuskan kita itu tidak bisa all out untuk ya social distancing dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan itu yang paling berat saya pikir begitu. Dan ya itu yang selain dari kita harus melakukan kebijakan untuk pengurangan dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah ya, atas izin Allah saja sampai dengan sekarang Abata masih bisa berdiri. Bahkan ya alhamdulillah 2021, 2022 kita semakin bertumbuh terus. Bahkan di 2021 kita buka cabang baru. Wah, di mana nih kalau boleh tahu nih? Di Bumi Ayu. Di Bumi Ayu ya. Di akhir-akhir 2021 kita malah buka cabang, alhamdulillah begitu, atas izin Allah saja. Kita kemudian di tahun 2021 juga kita melakukan pembaruan baik dari sarana prasarana juga. Ya alhamdulillah, artinya bisnis kita sudah mulai membaik. Alhamdulillahnya ya. Oke, nah sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ini di depan kita udah ada teh nih. Oke, sayang kalau dianggurin ya kan. Jadi boleh silakan diminum dulu. Seperti temanya ya. Iya, ngeteh anget ya. Jadi harus ada tehnya sambil ngeteh juga. Nah, oke. Selama bergabung di Abata Printing, pernah nggak Pak Wahyu ini menemui ada nih karyawan atau staf yang melakukan kesalahan sampai merugikan perusahaan? Terus gimana nih cara menyikapinya gitu? Ya. Hampir di semua tempat ada seperti itu. Pasti Pak. Ada ya. Pasti ada. Ya, saya tidak mengatakan bersih semuanya, tidak. Tapi memang sebagai manusia kan tempatnya salah dan lupa. Iya. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya yang ketika bergabung dengan Abata, hal itu ada. Ada. Dan
saya pikir perusahaan sudah cukup baik ya memberikan peraturan-peraturan kaitan dengan reward and punishment. Dan kita cukup tegas, tapi tidak keras ya. Artinya kita ada proses pemberian SP teguran, mungkin ya. Betul, SP, kemudian pembinaan dan lain sebagainya. Dan ya finally kalau memang tidak bisa dibina ya sudah. Gitu kan. Ya, mau gimana lagi maaf, ya begitu gitu kan. Mungkin memang belum berjodoh dengan Abata karena mungkin culture kita berbeda. Betul. Sehingga ya cukup sampai di sini bahasanya seperti itu. Itu pernah kita lakukan. Dan ya saya pikir itu yang paling kita tidak harapkan sebenarnya. Karena kami di Abata tidak menerapkan sistem human resource. Tapi sistemnya human capital. Jadi tim adalah aset. Betul. Tidak bisa kalau misalnya ada yang tim kurang pintar ya itu udah bukan soal diganti begitu kan. Tapi bagaimana caranya menjadikan tim ini dikelola, diedukasi, di training sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Seperti itu. Begitu ya ternyata ya. Oke. Nah, yang menarik nih, Abata kan menerapkan ada namanya human capital ya, bukan menerapkan human resource. Nah, itu kan pastinya berhubungan ada dengan visi misinya ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih visi misinya Abata. Kalau visi misi kita kebetulan sudah melakukan perubahan di 2022 kemarin. Oh, dia berubah lagi ya ternyata ya. Karena memang relevansinya sudah harus ada perubahan begitu seiring dengan berjalannya waktu, achievement pencapaian dari yang visi misi sebelumnya kita pikir sudah begitu kan, sudah cukup lah begitu. Artinya kita coba untuk mencoba merelevansikan lagi, mengupgrade lagi. Di-upgrade lagi ya. Visi kami di 2022 ke depan ini yaitu menjadi perusahaan berskala nasional, kemudian yang ekspor dalam peningkatan traffic dan membangun brand awareness bagi UMKM di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya visinya ini. Iya, kalau visi kan mimpi ya. Betul. Harus besar, harus jauh begitu kan. Iya. Biar jangan sampai cuma setahun selesai gitu kan. Harus jangka panjang, harus long lasting. Betul sekali. Itu visinya. Itu visinya. Misinya itu untuk mendukung visi tadi kita ada 4. Ada 4 misinya. Yang pertama memberikan layanan yang komprehensif, begitu. Kemudian yang kedua menciptakan produk-produk yang bermanfaat dan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga menciptakan tim yang profesional dan kompeten. Yang keempat memiliki peralatan sarana prasarana yang mengikuti teknologi. Itu empat misinya ya. Jadi untuk mewujudkan bagaimana perusahaan kita itu berskala nasional dan ekspor dalam hal peningkatan traffic dan membangun awareness bagi UMKM, kita harus memiliki tim yang mampu memberikan layanan komprehensif. Jadi kalau di kita itu misalnya ada orang datang kemudian Pak mau bikin banner contoh saja gitu kan. Oh iya sudah siap, silahkan ke desain, ditunggu jadi selesai, itu bukan kami Mbak. Bukan gitu ya. Tapi Abata gimana nih kalau Abata gimana nih? Itu tidak cuma sekedar jual putus begitu kan, tapi long lasting lebih dari itu. Cuma misalnya contohnya cuma banner Pak, untuk yang lainnya bagaimana? Ada proses upselling, cross selling dan lain sebagainya. Jadi kita punya, jadi tidak cuma banner. Ternyata kita bisa bikin merchandising, kita bisa bikin advertising, kita bisa bikin gantungan kunci mungkin ya. Produk-produk yang lain, gantungan kunci untuk gimmick dan lain sebagainya. Yang mungkin orang tidak tahu. Jadi tahu ada proses, ada edukasi, consulting dan sebagainya yang menjadikan mereka itu ternyata bisa ya. Ternyata tidak perlu kemana-mana ya. Ternyata cukup di Abata saja udah lengkap semuanya, ada semuanya ya. Misi yang keduanya kan menciptakan produk-produk yang dibutuhkan, bermanfaat gitu kan, itu pasti. Kalau kita mau bermanfaat, produk yang berkualitas baik, bermanfaat itu pastilah ya. Itu standarnya kami gitu. Tapi kalau sudah menciptakan 2 produk itu bermanfaat dan kualitasnya bagus tapi tidak dibutuhkan, buat apa gitu. Segmennya kan kemana nih gitu kan. Nggak laku kan, omset nggak naik. Nah, makanya ada kalimat yang menyebutkan dibutuhkan. Jadi tidak sekedar quality controlnya, kemudian bermanfaatnya, tapi juga dibutuhkan juga oleh UMKM. Itu dihasilkan dari siapa begitu kan? Oleh siapa? Oleh tim-tim yang profesional dan kompeten. Gitu. Jadi kalau orang baru datang kemudian pegang mesin, apakah bisa menciptakan produk yang kualitasnya bagus? Belum tentu. Apakah ketika dia sudah bisa menciptakan kualitas bagus, tahu manfaatnya,
Nah, itu juga belum tentu. Kalau Iya. misalnya, oh iya saya bisa menciptakan produk yang bagus, manfaatnya banyak begitu kan. Tapi tahu nggak kebutuhan di luar sana itu? Kalau apa yang kita ciptakan itu dibutuhkan, gitu kan? Oh ternyata itu juga saling terkait, gitu kan. Dan yang terakhir, produk-produk yang diciptakan, tim yang kompeten itu tidak akan berjalan lancar ketika peralatan, sarana prasarananya tidak mengikuti perkembangan zaman. Di saat yang lainnya 1 jam sudah 10.000 lembar, kita masih 1.000, otomatis ketinggalan dong. Lebih milih yang lain yang lebih cepat nantinya. Betul. Nah itu kita minimalisir sehingga apa tadi visinya cepat tercapai sesuai dengan misi yang ada dicanangkan sekarang. Dijalankan begitu. Nah tadi nih saya dengar Pak Wahyu menjelaskan ada namanya brand awareness dan menaikkan traffic gitu kan. Tapi yang saya tahu kan ini Abata Printing. Sedangkan brand awareness itu kan dan traffic itu berhubungan dengan digital marketing. Nah, apakah Abata juga merambah ke situ juga nih sepertinya nih? Ya, kalau bicara kita Abata ya, kalau sekedar bicara Abata Printing begitu saja, saya pikir terlalu kecil. Abata itu one stop printing kan, one stop bisnis ya. Jadi dari mulai bahan bakunya disediakan sendiri, gitu kan, kita ada divisi yang menjalankan itu, kemudian avatarnya sendiri sebagai digital printingnya, kemudian untuk merchandisingnya kita juga ada, offset, bahkan digital marketing pun yang mensupport di visi yang pertama, menjadi perusahaan berskala nasional. Jadi berkesinambungan ya, satu sama lain. Kita ada divisi yang memang fokus untuk digital marketing. Kita ada. Makanya wah keren banget ya. Jadi untuk para UMKM yang punya UMKM ya, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi mencari kebutuhan nanti mungkin kemasan atau mungkin untuk pemasarannya gitu ya. Bisa langsung datang aja ke Abata gitu. Nah, ini kan udah bergabung kurang lebih 3 tahun di Abata ya. Gimana nih bagi waktu dengan keluarga? Ya itu tantangannya. Ya. Ya kalau ngomongin keluarga bagi kami itu nomor 1 tetap, gitu kan. Walaupun kita punya tanggung jawab di perusahaan, bagaimanapun juga perusahaan juga adalah keluarga kita. Betul. Jadi kita kalau kita menganggap UMKM adalah sahabat bertumbuh, berarti tim kita, stakeholder kita itu siapa? Mereka adalah keluarga. Betul. Selain kita keluarga di rumah, begitu kan. Nah, di situ kan menjalin komunikasinya, kemudian menjalin keakrabannya, soliditas tim, teamwork dan sebagainya. Kalau tidak ada rasa memiliki, tidak ada kekeluargaan, saya pikir sulit untuk dibangun. Betul. Nah, kalau membangun dengan keluarga, saya pikir sudah bisa saling memahami lah. Kalau ini adalah tugas, maka ya alhamdulillah. Pengalaman mungkin dulu sering tinggal begitu kan. Jadi kalau sekarang jauh dari keluarga ya. Tapi alhamdulillah keluarga secara pribadi bisa memahami dan mensupport penuh apa yang dijalankan sekarang begitu, Pak. Oke. Nah, saya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih buat Pak Wahyu nih gitu. Boleh nggak di-share nih pengalaman atau tipsnya? Ya buat saya yang kaum milenial gitu kan ya, sama mungkin pendengar juga nih, gimana sih tipsnya biar ketika bekerja ini bisa sepenuh hati, bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik, bisa loyal terhadap perusahaan gitu, gimana nih? Tips ya, sebenarnya kalau ngomongin tips itu yang bicara itu ahli ya Mbak. Kalau saya lebih kepada sharing saja. Iya boleh. Gitu kan, karena memang ya masih sama-sama belajar yang pertama itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi mungkin ya sharing dari saya kalau untuk memulai usaha itu ya benar harus niat betul, niat benar gitu kan, niat benar, niat banyak memberikan manfaat dan fokus. Harus fokus ya. Harus fokus begitu. Kemudian mau belajar. Sekarang kan mudah ya, mau cari cara bikin kue begitu kan. Kalau dulu kita itu susah. Harus cari buku resep. Iya. Sekarang buka YouTube udah kelihatan. Tinggal klik-klik aja. Dan sebagainya. Kemudian sudah pinter nih kita bikin kue gitu kan, mau masarinnya gimana ya, mau kemasannya gimana dan sebagainya, sudah ada semuanya tools itu di YouTube, di media sosial lah ya. Kita tidak bicara satu platform sendiri, tapi hampir semua platform sekarang menyediakan hal seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan membutuhkan harus bisa berkolaborasi. Nah, itu yang kadang pebisnis pemula itu bingung di situ, kolaborasi dengan siapa ya, saya harus jalannya kemana ini gitu kan. Ya, kalau kolaborasi saya pikir relate ya dengan apa yang kami jalankan sekarang begitu kan. Jadi
seperti tadi disampaikan, kita itu one stop bisnis, printingan begitu, jadi semuanya bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ketika mungkin, aduh saya mau bikin ini kira-kira gimana ya, datang aja ke Abata begitu untuk ngobrol-ngobrol dengan tim kami. Mungkin kalau belum ada gambaran, siapa tahu dari obrolan itu ada insight-insight yang bisa dipakai sehingga oh ya tercerahkan. Oh bisa ya Mbak, bisa di sini ya, ternyata bisa begini ini ya. Oh kalau misalnya kemasan mahal ya itu ya, kira-kira apa? Oh ya nanti dikasih solusi gitu kan. Gak usah mahal-mahal, pakai kemasan misalnya standing pot saja, kasih stiker. Stikernya bikin di mana? Di Abata bisa. Gitu. Atau mungkin mau di stempel juga bisa gitu ya. Gitu kan. Ini pakai mau jualannya gimana? Nah, kita ada digital marketing kan. Coba dibantu dari digital marketingnya dan sebagainya, pengelolaan media sosialnya dan sebagainya. Nah, kita relate di situ. Jadi bagi yang muda-mudi yang milenial gitu kan, ya saya harap jangan patah arang, karena memang eranya sekarang era digital. Manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk tujuan yang mulia. Betul. Untuk banyak memberikan kebermanfaatan dan diniatkan dengan memberikan kebermanfaatan. Dan yang jelas harus ikhlas gitu. Karena yang namanya pengusaha itu tidak ada yang langsung naik terus. Iya, harus dari bawah dulu ya. Dari bawah dan kadang harus turun lagi, begitu. nanti naik lagi. Dilemanya gitu. Itunya seperti itu. Ritmenya seperti itu. Dan tidak mungkin stabil terus ya. Iya. Ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Dan ada fase di atas, ada fase di bawah. Dan ketika di bawah kita harus bersabar dan banyak belajar. Ketika di atas kita jangan lupa ketika kita di bawah. Betul. Seperti itu. Nah, berarti di Abata juga bisa konsultasi dulu ya? Boleh ya. Kalau saya udah punya produk nih gitu, tapi saya bingung kemasannya gimana. Betul, bisa. Boleh ya? Bisa. Nah, tuh bisa. daripada bingung-bingung ya kan, udah punya produk, udah punya gambaran ya. Oh, saya bisa nih bikin ini, misal bikin kue atau bikin yang lain gitu kan. Saya belum punya kemasan, langsung datang nih. Nah, Abata tuh ada di mana aja nih Pak? Kalau boleh tahu nih, biar pendengar juga tahu kita kalau nyari Abata ada di mana aja gitu. Gitu ya. Ya, kalau untuk Abata, untuk digital printingnya itu kita ada di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga dan Brebes. Oh, ada 4 kabupaten ya? Ada di 4 kabupaten. Tepatnya itu kalau di Purbalingga di Jalan Pelajar Imam apa ya? Pokoknya depan Sarwoguno. Oh, di situ satu yang di Purbalingga. Karena yang paling dekat kan Purbalingga dari sini kan. Kemudian 3 ada di Purwokerto. 3 di Purwokerto. Iya, di Jalan Situmpur, Jalan Pramuka. Kemudian di Dukuwalu. Kemudian di HR Punyamin. Ada 4 berarti ya? Ada 4. Kemudian di Cilacap ada di Jalan Sulawesi. Di Jalan Sulawesi. Yang terakhir yang paling baru itu ada di Bumi Ayu. Bumi Ayu di Jalan Lingkar. Di Jalan depan Lingkar. jadi baru. Oh, depan semalanya jadi baru. Iya, betul. Itu ya. Tadi bisa diingat-ingat ya kalau nyari Abata ya, di Purbalingga ada, di Banyumas ada, di Cilacap ada, bahkan di Bumi Ayu Brebes juga udah ada. Oke. Itu tadi bincang-bincang saya mengenai Abata Printing ya dengan Pak Wahyu selaku Direktur Abata. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di sini. Sehat terus, sukses terus. Semoga apapun yang ingin dicapai oleh Abata tahun ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Amin. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngeteh Anget ya. Setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore tentunya di channel kesayangan kita, channelnya podcast Ngeteh Anget. Dan juga jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Saya Desi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.